Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan berniat melanjutkan proyek kereta cepat bahkan hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi realistiskah keinginan Presiden ini? Lalu bagaimana memastikan agar berbagai permasalahan yang terjadi dalam operasional WUSH tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda serta pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Syaiful, Pak Agus, apa kabar? Malam. Malam Mas. Malam. Sehat. Pak Syaiful, sudah ada jaminan dari Pak Prabowo Subianto, uangnya ada, kita kuat katanya. Nah, apakah memandang dari jaminan Presiden tersebut, kalau momentumnya saat ini Komisi 5 sudah memandang pembangunan ini sudah urgent, Pak Syaiful? Ya, sebenarnya kalau kita lihat opini publik sebenarnya ingin ada koreksi ketika ada proyek pemerintah yang dianggap kira-kira boros, kira-kira begitu. Nah, ke depan saya kira ini perlu menjadi concern kita bersama, di mana ketika pemerintah merencanakan sebuah proyek, saya kira memang perlu hitung-hitungan yang tepat dan kepastian model investasinya seperti apa. Nah, yang kedua, tentu sebagai Presiden Pak Prabowo punya kepentingan, saya kira menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, walaupun sebenarnya kereta cepat WUSH ini sebenarnya bisnis to bisnis sebenarnya, yaitu dari Tiongkoknya, dari Bank Sentral dan konsorsium perusahaan di sana, dan di sini juga konsorsium dari perusahaan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, karena itu terkait dengan komitmen Pak Presiden, saya kira kita hormati itu sebagai bagian dari untuk menuntaskan masalah. Tapi kita ingin ini tetap dibikin skema yang tidak harus menggunakan APBN sekali lagi. Ini perlu aksi untuk melakukan negosiasi ulang antar korporasi yang memang menjadi bagian dari konsorsium dari kereta cepat WUSH ini. Dan hingga saat ini negosiasi dilakukan dengan pihak China belum menemui kesepakatan ya Pak Syaiful ya? Oke. Sebentar Pak Syaiful, nanti saya akan kembali kepada Anda. Saya ingin meminta pendapat Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini kan artinya kalau sudah ada jaminan artinya optimis ya. Nah, tapi kalau melihat momentumnya sekarang, apakah optimis ini realistis Pak Agus sampai tembus ke Banyuwangi? Ya, pertama saya perlu sampaikan pujian pada Presiden yang telah mengambil alih tanggung jawab, karena memang itu ini ex officio Presiden harus ambil. Itu sudah selesai persoalannya, tinggal nanti kan persoalan-persoalan lain, cara pembayarannya, asal uangnya bagaimana, kalau ada pindahnya bagaimana. Tapi soal WUSH-nya secara kebijakan itu selesai, sudah diambil tanggung jawab. Nah, sekarang tepat atau tidaknya ini sangat pertanyaan yang selalu diajukan oleh wartawan, bukan soal tepat tidaknya. Kita perlu tahu dari mana sumbernya, apakah tadi APBN, apakah uang sitaan yang selalu sering dipajang oleh kejaksaan itu yang mau buat bayar, atau sekarang sedang menggerebek tambang-tambang ataupun kebun-kebun ilegal, atau apa. Itu yang menjadi PR supaya tidak mengganggu stabilitas anggaran yang harus diberikan kepada masyarakat, termasuk apakah mau Presiden dipangkas dananya yang untuk MBG, untuk koperasi Merah Putih dan seterusnya. Itu kita perlu clear dulu. Oke, jadi sumber dananya harus dipastikan, jadi tidak timbul permasalahan soal pembiayaan. Pak Syaiful, kalau kita berbicara tentang rute Jakarta sampai Surabaya, banyak alternatif transportasi di sana. Ada kereta, kemudian ada bus, dan juga kalau dibilang kemacetan hanya terjadi pada saat hari-hari besar atau hari-hari tertentu. Nah, ini kan artinya bisa dibilang kalau dari segi urgensi tidak terlalu urgent ya kalau melihat faktor-faktor tersebut. Apakah Anda melihat dikhawatirkan ini malah justru menjadi predator bagi transportasi lain yang sudah ada sekarang, Pak Syaiful? Apakah ada kekhawatiran itu dari teman-teman Komisi 5? Ya, saya ingin memulai dari sini. Ketika rute kereta cepat WUSH ini, kalau rutenya nyampe hanya Jakarta, Bandung, memang secara keekonomian memang sudah nggak bisa. Ini pasti akan boncos terus kita akan rugi terus. Memang salah satu
skema supaya ini tidak boncos terus kita, tidak merugi, memang harus diperpanjang rutenya, paling tidak nyampe Surabaya. Nah, opsi ini menurut saya bisa menjadi opsi pertimbangan, dan saya kira apakah akan berefek kepada potensi mengkanibal transportasi publik yang lain, saya kira itu pasti, tapi ini tinggal pilihan-pilihan dan masyarakat bisa nanti memilih ini gitu. Nah, pilihan ini menurut saya menjadi sangat realistis. Satu, kita perlu memang transportasi publik yang relatif bisa diandalkan cepat seluruh seantero Jawa ini. Dan yang kedua, memang pemerintah perlu menciptakan alternatif transportasi publik yang basisnya adalah memudahkan publik kita. Jadi hasil survei kita Mas mengatakan indeks yang harus dikeluarkan oleh masyarakat kita untuk dapat transportasi yang layak itu belum dapat karena koefisiennya masih 32%. Jadi pendapatan rakyat yang habis untuk transportasi yang semestinya cukup sampai 12%. Nah, pada konteks ini saya kira apapun rencana pemerintah untuk membangun transportasi publik perlu kita dorong supaya koefisiennya tidak melampaui dari target maksimal yang semestinya paling tinggi 12%, masyarakat mengeluarkan duit untuk membayar transportasi. Nah, sampai hari ini publik kita masih harus mengeluarkan duit hampir 32% untuk biaya transportasinya. Oke, baik. Artinya ini ada alternatif baru transportasi terutama bagi mereka yang berkomut dari Jakarta sampai ke Surabaya. Pak Agus, di tengah upaya PT Kereta Api Indonesia, salah satu contoh saja untuk terus meningkatkan pelayanan ya, bahkan kereta ekonomi pun sekarang sudah terasa nyaman. Tiba-tiba akan ada rencana pembangunan proyek kereta yang mungkin harganya akan lebih mahal begitu. Nah, apa dampaknya terhadap moda transportasi lain yang sudah existing sekarang, Pak Agus, jika nanti memang jadi dibangun? Begini loh. Musuhnya kereta cepat itu ada yang utama adalah penerbangan. Kita sudah boncos di penerbangan kita, rugi 300 sekian triliun, sudah diinjek 30 sekian triliun. Nah, sekarang perlu dihitung. Pertanyaannya, mengapa di negara lain, di Jepang, di Eropa bisa? Karena ditata. Kita kan minta izin terbang bisa siapa? Salah satu maskapai terbesar kita itu punya setiap jam ke arah Surabaya ada izinnya. Jadi dia bisa terbang itu. Nah, kalau itu terjadi dengan saingan dengan bus, kereta itu selalu di tengah kota. Kecuali busnya tersambung di bandara, misalnya gitu. Jadi perlu diperhatikan, kalau ini seperti sekarang, pasti akan, tadi Pak Saiful bilang boncos. Karena apa? Itu kanibalisme terjadi. Nah, lalu bandaranya sudah banyak dibangun Pak Jokowi itu mau jadikan apa? Warung Tegal atau jadi apa? Itu mesti jelas. Ya, karena kalau tidak, udah biaya capex-nya besar, opex-nya besar, penumpangnya nggak ada. Ini yang menjadi persoalan. Kan kalau tol saja begitu Lebaran atau Nataru pasti berkurang bandara berkurang 50%. Nah, kalau ini ada seperti apa? Itu yang harus dihitung. Jangan sembrono cepat seperti yang sudah-sudah. Dampaknya opex-nya menjadi mahal. Infrastrukturnya mudah rusak dan seterusnya. Itu silakan saja mau sampai ujung dunia silakan, tetapi tolong dihitung betul. Karena tadi Menko bilang, itu korporasi. Ya bisa, korporasi mau jual sahamnya, mau diapain bisa. Oke, Pak Agus, apakah ini kepercayaan diri dari Pak Presiden ini muncul setelah, menurut Anda Pak, setelah bertemu dengan Pak Jonan, Pak Agus? Iya bisa jadi, karena pasti itu ditanyakan. Ya kan, karena Jonan adalah orang yang mentransformasikan PT KAI. Jadi ya mungkin saja, saya tidak tahu. Saya belum tanya Pak Presiden, belum tanya Pak Jonan. Nah, jadi maksud saya ya boleh-boleh saja. Mau sampai mana silakan. Tapi tolong saya lagi dihitung dan dari mana sumber uangnya. Nah, itu DPR harus Komisi 5 dan Komisi 11 itu harus melototin betul dari mana asal itu. Saya ngebayang uang yang disita dipamerkan kejaksaan itulah buat bayar. Kan sekarang untuk sewa frekuensinya buat bus itu 1,3 T per tahun. Itu pakai jaringan 900 MHz-nya Telkomsel. Apakah itu dibayar Telkomsel apa juga dibayar oleh bus? Itu mohon dicari yang tahu.
Oke, Pak Syaiful, Komisi 5 harus memelototi proyek ini supaya tidak terulang masalah-masalah yang terjadi di bus ini rute Bandung ya. Nah, dari semua masalah yang ada, apakah ini artinya kalau Pak Prabowo sebut bus Bandung itu PSO, Public Service Obligation untuk transportasi publik, artinya jangan pikir untung rugi katanya. Nah, apakah menurut Anda ini juga harus menggunakan mindset yang sama dalam membangun ke Jakarta Surabaya ini, Pak Syaiful? Ya, saya kira tentu perlu ada prasyarat yang memastikan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, butuh hitungan yang sangat rasional, butuh investasi yang lalu tidak tiba-tiba di tengah harus melibatkan pemerintah misalnya, dan akhirnya harus APBN kita injek dari beberapa PSN kita gitu. Saya kira kita sudah belajar 5 tahun terakhir, proyek-proyek strategis nasional kita yang kurang tepat hitungannya dan lalu membebani pemerintah. Kalau membebani pemerintah itu artinya membebani rakyat sebenarnya. Jadi apa yang ada di APBN adalah itu uang rakyat. Nah, karena itu saya kira kita setuju hitungannya harus jelas, memastikan isu menyangkut soal inefisiensi yang terjadi di saat pembangunan bus rute Jakarta-Bandung terjadi. Saya kira itu harus dievaluasi serius supaya tingkat kemahalannya tidak melampaui dari hitungan yang sesungguhnya. Nah, hal-hal begitu saya kira perlu dipastikan ke depan. Dan saya kira Komisi 5 punya tanggung jawab politik dan moral untuk mengawal itu. Oke, jadi bukan soal berani atau tidak berani, kuat atau tidak kuat, tapi harus disiplin dalam penghitungan resikonya karena lagi-lagi ini seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi rakyat. Pak Agus nanti artinya siap ya jika dimintai pendapat oleh Presiden dan semoga pada saat memberikan pendapat kakinya tidak disenggol lagi oleh One Team Press ya, kalau mengenang dari pertemuan yang lalu pada saat dimintai terkait dengan kereta bus. Terima kasih. Rakyat gitu ya, terserah aja. Tapi perlu diingat satu, ini tahun depan akan ada overhaul kereta cepat. Itu kosnya mahal, semahal kos pesawat. Itu perhatikan dari mana uang. Oke, harus dipikirkan. Terima kasih Pak Agus, Pak Syaiful sudah bergabung dengan Prime Time News.